lain sebagainya. Nah, baik, pada kesempatan ini saya bukan mau menggurui, apalagi istilahnya apa, menganggap diri saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini lebih ke sharing. Karena Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada di Tatar Pasundan, ini sering menjumpai tentang hitung-hitungan. Pamali, tempoe anu, ini teh gitu. Sebab anu gitu. Nah, pamali inaeta gitu. Menjadi tanda tanya besar. Jadi yang jadi tanya besar itu kita ungkap sekarang. Nah, kalau bahasa gayanya numerologi, kalau bahasa Sundanya ilmu hitung-hitungan. Nah, ilmu numerologi ini walaupun pada huruf vokal dan konsonan itu di dalam bahasa Sunda itu ada 23, yang dipakai di dalam numerologi hanya 20. Siap, boleh mencatat ya. Pertama yaitu H, yang kedua Na, yang ketiga Ca, empat Ra, yang kelima K, pintar. Yang keenam, yang ketujuh K, kemudian Sa, kemudian Wa, yang ke-10 La. Kayaknya nggak usah diajarkan ya, usah disambil, soalnya sudah pada pintar. Kemudian yang ke-11 Pa, yang ke-12-nya Da, bagaimana. Yang ke-13 nah, 13-nya ini. 14 ya, 15 nya, 16 ma, 17 da, 18 19 20. Oke, clear ya. Ada rumus lagi biar nanti tinggal ngejelasin bagaimana cara mengkelopkannya. 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. 1 Sri, kemudian tunggu, kemudian dunya, kemudian lara, kemudian pati. Oke, ada yang dari Jakarta, ada yang di luar dari Pasundan ya. Kalau Sri itu banyak yang disenangi orang, sama dengan digemari lah, digemari banyak orang. Lunggu, bahasa Indonesia lunggu apa? Lunggu, bahasa Indonesianya apa? Lunggu. Boleh. Pendiam boleh. Yang lebih ininya kalem. Cacingin.
Dunya. Dunya dalam artian bahasa Sunda itu ukurannya itu serba cukup. Berarti berkecukupan gitu. Nah, di sini berkecukupan. Kemudian lara sakit, sengsara, terus susah payah. Jadi sengsara, pati, hancur, terus bangkrut, terus hidup serba salah. Hidup serba salah. Nah gitu. Sumalayamut Sumalayamut pihak walaya ya, bagaikan kerakap hidup di batuk nanti kan hidupnya terjelas gitu deh. Nah kemudian masih nama-nama hari, dimulai dari Ahad dulu dong. Ahad, kemudian Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu. Ahad berapa? Kalau hitungan ahad itu betul satu. Di sana ini dua gitu. Tapi di dalam numerologi Sunda ini nilainya 5. Senin 4. Kemudian Selasa, Rabu 7. Kamis, Jumat 6. Sabtu. Nah, perlambang dari ahad mega atau awan. Kemudian Senin bunga, bukan BCL ya, bunga. Selasa api. Kemudian Rabu daun. Kemudian Kamis angin, paling inter ya mana. Jumat air. Sabtu bumi atau tanah ya. Nah ini mah patar, ini mah elemen gitu ya. Oke, kenapa ini ditulis dulu seperti ini? Karena rumusnya seperti ini. Ini tolong ditulis dulu biar nanti kita tes gitu ya. Cara menghitungnya bagaimana? Ada yang sudah cung, yang sudah nulis. Ke depan Pak, ke depan ya. Nih videonya, tulis nama Bapak. Ya nama lengkap aja. Panggilan gimana maksudnya? Kalau Radennya nggak usah ditulis. Andri Mahendra, coba di A, ada nggak A di sana? Banyak, tapi di ujung ya. Nah kalau A ini hitungannya 1, di bawah A itu 1,
N ada nggak? Ada juga nak ya. N itu 1 juga. D ada nggak? Ada juga dak. 1 juga karena tunggal. Ri, nah baru ada. Ri di sananya ra. Sama, tinggal ganti konsonan. Apa vokalnya? 4. Nah gitu, itu 4. Kemudian ma ada nggak? 16. He, H di sananya ada nggak? He, H, ho sama aja. Kemudian N sama tunggal 1. D sama 1. Baru ra lagi ada. Ra-nya berapa tadi? Sama ri sama. Nah gitu. Coba dihitung jumlahnya berapa? 30. Sok tulis 30. Nah kemudian hitung-hitungan ini berapa? 5 ya. Nah berarti 30 dibagi 5 berapa? Ada sisa enggak? Enggak. Nah berarti 0 ya. Berarti habis dibagi 6 gitu ya. Sisa 0. Nah gitu. Ada yang bisa? Ada ya, nggak ada sisa kan ini, habis dibagi 5 berarti 0 gitu ya, pas gitu. Ada yang bisa menerjemahkan 30 dibagi 5 sisa 0? Cung bisa menerjemahkan? Ini berbicara raksa jiwa, raksa jasad, raksa jiwa. 0 itu nggak ada hitungan, nggak masuk ke negatif, nggak masuk ke positif, jadi 0 namanya, jong gitu. Nah ada yang bisa? Ada nggak? Nah kalau menurut numerologi, kalau sisa 0 ini gitu, setiap usaha apapun walaupun habis-habisan itu selalu sisanya 0, impas. Intinya begini, kalau misal di dalam impian pengen beli mobil atau ganti mobil, nilainya 30 juta gitu misal, namanya juga ganti kan, jadi tuker tambah gitu, 30 juta misal dalam 3 bulan. Nah yang hitung-hitungan 0 ini pasti akan meleset, tidak akan tercapai 3 bulan walaupun di dalam 3 bulan dapat 30 juta, tapi nantinya ada saja apa itu sakit atau kepake buat anak kuliah atau sekolah, atau ada yang minjem. Itu godaannya menurut hitung-hitungan gitu ya. Nah tapi kalau udah rumah tangga ini harus dikawinkan dengan nama istrinya. Iya, tolong Pak, udah nikah ditulis nama istrinya, sekalian dihitung. Tolong nih yang ini, biar nanti kalau ada yang ngomongin dukun pananyaan, nah bisa sok dihitung lagi Pak. Sisanya nggak ada sisa ya, 0 lagi. Nah saya mau tanya, karena ini sama, ini sisa 0, ini sisa 0, saya mau tanya ke Bapak, jujur aja, apa ini klop nggak? Apakah ini objektif ilmiah nggak gitu? Saya mau nanya ke Bapak. Bapak udah mendalami bidang usaha berapa macam gitu? Banyak. Kenapa ganti-ganti gitu? Iya. Awal itu saya usaha kambing, akikah. Dulu jagal dulu, terus ke akikah, terus sembelih halal. Ya pas
dapat memang pas habis gitu. Jadi emang keseringan kayak gitu. Usaha apa lagi? Baru langsung ke game. Iya. Ya pas ada pas butuh habis gitu. Nggak bisa nabung gitu. Bukan pas-pasan gitu. Kalau pas-pasan mah pas punya mobil agak duitnya. Iya betul. Nah itu pengakuannya. Itu pengakuannya menurut bapaknya, nggak dibikin, nggak diada-ada kan? Menurut dia ini usaha ini juga nggak bisa kebeli apa gitu. Pokoknya ya hanya bisa hidup aja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian di GM pun demikian. Nah cuman nanti minta pertanggungjawaban gurunya Pak, karena di GM ini harus ada hasilnya, karena pakai sistem gitu. Jadi nanti sistemnya bagaimana gitu. Nah kemudian untuk mengobatinya bagaimana ini? Supaya ada sisa, supaya punya keropak, supaya punya tabungan, supaya punya untuk meraih impian. Kalau ganti nama harus bubur merah, bubur putih lagi dong. Jadi harus bagaimana jalan keluarnya ini? Tapi jangan coba-coba, aduh ganti pasangan, jangan. Ya. 6 tambah 9 jadi berapa? 15, habis juga ya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tambah hari. Hari lahir, betul. Kita upayakan dulu dari hari lahir. Pak, hari lahirnya Bapak di apa? Jumat. Hitung Jumat itu berapa? Ya, Jumat 6. Kemudian istri namanya Yohana Indasari. Ini kalau nggak Senin, Ahad ini teh. Ini teh. Nah, kayaknya sih Senin malam. Ahad Senin, Ahad malam gitu. Jadi Senin maksudnya. Senin. Senin berapa? Habis lagi ya. Habis lagi jadi 10. Jika dibagi 5. Habis lagi. Jadi solusinya bagaimana? Bukan. Saya mau tanya, balik lagi ke Bapak. Di dalam GM ini, Pak, di dalam GM ini yang paling penting punya impian. Bapak punya impian nggak? Apa impian? Yang paling prioritas. Yang paling prioritas. Impian saya mencukupi 30 juta per bulan. Mencukupi 30 juta per bulan, berarti bisa. Kalau di GM jangan 30. Jadi kalau 30 juta dibagi 20 gitu. Nah ini harus per 20, karena yang 10 harinya ini untuk koordinasi, untuk healing bersama keluarga gitu. Atau jangan-jangan sakit, atau jangan-jangan banyak malesnya kalau hodam gitu. Enggak males hodam. Jadi berapa kalau 30 juta bagi 20? Per hari berapa? Sejuta berapa? Yang 10-nya bagi 20? Juta setengah. Nah, jadi Bapak harus 1,5 juta pendapatan per 1,5 juta per hari. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan ini, gitu kan? Bagaimana cara mengaplikasikan ini? Ada rumusnya di GM itu 3, 3, 3. Nah ini
Itu yang pertama, makanya harus ke sistem deh gitu. Nah kemudian bagaimana karena tadi dengan hari no juga, dari tambah itu no juga. Saya mau tanya lagi ke Bapak, Pak, punya impian buat ini apa? Bikin rumah sehat ke depannya nggak? Ada? Kalau sejujurnya sih impian saya 3. Ya, apa saja? Karena saya pelatih kuda ya, saya Ya. pengen punya kuda sendiri. Ya. Yang kedua, pengen punya pasif income 100 juta per bulan. Ya. Yang ketiga, pengen dakwah keliling dunia. Itu aja sih, 3 itu aja. 3 itu aja. 3 itu. Boleh. Oke. Nah, berarti karena barusan kan kedengaran ya impiannya itu. Berarti Bapak ini harus membuat kartu nama, Pak. Kartu nama GM ini. Bapak sebagai terapis. Kartu nama, kartu anggota kan udah. Nah, bagaimana caranya supaya ini sisanya kalau dibagi 5 itu harus 3. Nah, tinggal nyari di sini namanya. Ini berapa jumlahnya? 7 ya. Kemudian kalau 8 bisa nggak? Nah, di kartu namanya boleh saja bisa pakai ini gitu. Pakai E. Ini jumlahnya 8 ini. Gitu. Jadi dari hasil semua nanti tetap akan ada sisa 8. Kalau dibagi 5 sisa 3 gitu. Nanti yang akan dikenal di terapisnya namanya ini. Gitu. Bisa paham ya? Oke Pak. Bikin kartu nama ya Pak ya. Nah itu. Siap. Oh nggak usah, apalagi bikin bubur merah, bubur putih lagi, nggak usah. Nah itu diakalin gitu, seperti itu. Nah kita pun ke PJL sama. Andai kata ada yang sakitan setelah dihitung gitu, jatuhnya itu di lara misal. Bisa nanti ditempel namanya, ditambahin kalau kurang 1 misal apa gitu. Gak usah di ini lagi, cuman dia harus nama yang hasil tambahan atau pengurangannya itulah yang harus tenarnya gitu.